Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Welcome back to Topan Asfi Channel. Kali ini kita masih bercerita di seputar sejarah ya guys. Nama yang satu ini pasti udah gak asing lagi di telinga kalian. Bahkan gue sendiri udah denger kisah ini sejak umur 10 tahun di Sandiwara Radio. Dulu belum ada YouTube ya guys. TV aja masih numpang nonton di kelurahan. Ya, gue pengen banget ngebahas legenda ini sejak lama karena memang udah gak relate lagi ya sama perkembangan zaman sekarang. Apalagi kalau sampai dibedah sama si Marcel, Selat Merah. Langsung aja ya guys. Yang mau gue bahas di sini adalah dahulu ada sebuah pusaka yang memakan banyak korban. Bahkan sampai si pembuatnya sendiri. Gue sendiri sampai saat ini masih positive thinking bahwa ini adalah sejarah. Karena selain tercatat dalam serat para raton, kisah ini juga udah terkenal turun-temurun sebagai bagian dari perjalanan para raja-raja yang berkuasa di Nusantara. Keris Empu Gandring diambil dari nama sang pembuatnya. Seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita telusuri. Stay here, this is Topan Asfi Story. Begitu mendengar kata empu, apa yang ada di pikiran kalian? Nah, tepat. Seorang yang sangat pandai dalam membuat senjata. Biasanya berupa pusaka keris atau benda tajam lainnya. Empu dianggap sebagai orang yang sakti dan mampu membuat senjata mematikan dalam waktu yang relatif singkat. Seperti yang dilakukan oleh Empu Gandring, seorang pembuat senjata yang tenar di era kerajaan Singosari. Empu sebenarnya bukan orang yang membuat keris saja. Sejatinya ia adalah orang yang memiliki kekuasaan besar, memiliki kepemilikan atas banyak tanah dan harta. Terpenting lagi, seorang empu biasanya orang-orang yang sangat terpelajar, seperti halnya Empu Gandring yang merupakan orang pandai di zamannya. Berikut kisah Empu Gandring yang pernah membuat keris paling sakti senusantara, bahkan memiliki kutuk mematikan yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Empu Gandring adalah sebutan orang yang sangat pandai membuat senjata di daerah Lulumbang atau Pelumbangan, sebelah utara kota Ulingi, Blitar. Di tempat ini ia banyak membuat senjata yang merupakan pesanan dari banyak petinggi yang berkuasa di kawasan Jawa Timur. Dikisahkan dalam Para Raton atau Kitab Raja-Raja, Ken Arok sedang mencari senjata ampuh untuk membunuh majikannya yang bernama Tunggul Ametung. Sebentar guys, kita tahan dulu ya. Supaya nggak bingung nih, gue mau ngejelasin secara singkat siapa sosok Ken Arok ini. Ken Arok merupakan sosok yang berasal dari kalangan sederhana guys, tetapi kemudian berhasil menjadi penguasa paling kuat di Jawa. Dia adalah pendiri kerajaan Singosari. Ken Arok memerintah sebagai raja pertama kerajaan Singosari atau kerajaan Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amur Wabumi. Kehidupan Ken Arok berubah saat menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang akuwu atau sekelas camat di daerah Tumapel. Karena kesaktian dan ketampanannya, diam-diam doi ditaksir sama bini majikannya yang cantik semlohai yang bernama Ken Dedes. Timbullah niatan Ken Arok, sang ajudan akuwu ini untuk mengambil alih kedudukan majikannya ini. Ya, sekilas mirip-mirip kasus yang sedang rame di luar sana ya guys. Oke, singkat cerita, Ken Arok, pemuda six pack yang sedang berbunga-bunga ini berusaha mencari pusaka yang sakti mandraguna untuk membunuh Tunggul Ametung. Mulailah dia searching-searching di mbah Google. Akhirnya ia dikenalkan kepada Empu Gandring oleh Bango Samparan yang merupakan ayah angkat Ken Arok. Bango Samparan yang tinggal di Karuman atau Garum Blitar membawa Ken Arok menemui Empu Gandring. Pria yang terobsesi dengan kekuasaan Singosari ini akhirnya memesan keris yang bisa membunuh orang dalam sekali tusuk. Empu Gandring akhirnya menyetujui permintaan itu dan berjanji akan membuatnya dalam waktu setahun. Kata Ken Arok, "Oke Empu Gandring, saya inden ya. Satu keris spesial sekali colok, musuh mati." "Yeah, tanda tangan dulu di sini bang." "Ya, nanti balik lagi ke sini ya setahun kemudian," kata Empu Gandring. "Iya." Ketika saat itu tiba, Ken Arok bisa kembali ke Lulumbang untuk mengambil keris saktinya. Membuat keris bukan perkara mencetak logam menjadi sebentuk senjata.
Perlu ada ritual khusus seperti puasa hingga pemilihan bahan yang tepat. Empu Gandring berjanji akan menyelesaikannya dalam setahun. Namun Ken Arok datang dalam tempo 5 bulan setelah kunjungannya. Tentu saja keris belum selesai dengan sempurna. Ken Arok yang nafsunya udah diubun-ubun gak tahan nih. Langsung datang mau ngambil keris pesenannya. Empu Gandring, mana keris sakti saya? Saya udah gak tahan nih. Mau colok si Tunggul Ametung itu. Kata Empu Gandring, loh sekarang baru bulan berapa? Kan janjinya setahun. Emang lu kira bikin keris sama kayak bikin combro? Mengetahui hal ini, Ken Arok marah-marah. Ia tak mau tahu bagaimana membuat sebuah keris yang sakti hingga dalam sekali tusuk lawan bisa meregang nyawa. Empu Gandring pun juga tak kalah murka. Membuat keris butuh ketelatenan dan kesabaran. Namun Ken Arok terlalu kuat untuk dihadapi, hingga Empu Gandring akhirnya membiarkan keris yang belum ia selesaikan dibawa oleh Ken Arok. Adu mulut antara Ken Arok dan Empu Gandring akhirnya menjadi petaka. Keris yang dibuat dengan susah payah oleh Empu Gandring justru digunakan untuk menusuk tubuhnya. Ken Arok melakukannya karena terbawa emosi dan ambisi. Meski belum selesai dengan sempurna, keris nyatanya sudah menampakkan kesaktiannya hingga Empu Gandring mati di tempat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Empu Gandring yang terkenal sangat sakti akhirnya membuat sebuah kutukan. Keris yang telah dibuat itu nantinya akan membunuh 7 keturunan Ken Arok, termasuk dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Ken Arok tak peduli hingga ia memutuskan kembali ke Tumapel untuk merebut kekuasaan Tunggul Ametung. Kutukan Empu Gandring ternyata tak sepenuhnya bekerja. Tak semua keturunan Ken Arok terbunuh keris yang telah dikutuk ini. Beberapa orang mengatakan jika Toh Jaya, anak dari Ken Arok, terbunuh oleh keris itu. Namun faktanya anak itu terbunuh akibat lembing dan tewas akibat banyaknya luka-luka di tubuh. Keris yang dibuat belum selesai ini hanya mampu membunuh 6 orang saja, hingga akhirnya menghilang. Mereka adalah Empu Gandring si pembuat, Kebo Ijo yang merupakan rekan Ken Arok, Tunggul Ametung, Ki Pengalasan, Anusapati, dan Ken Arok sendiri. Saat ini keberadaan keris yang memakan banyak orang hebat itu tidak diketahui. Ada yang mengatakan keris itu lenyap dalam kawah Gunung Kelut. Ada juga yang mengatakan jika keris itu terpendam dalam tanah dan menunggu pemilik barunya. Next konten kita akan membahas Ken Arok ya, yang menjadi cikal bakal berdirinya raja-raja kuat di Pulau Jawa. Itulah sekelumit kisah tentang Empu Gandring yang menjadi legenda di masyarakat. Nah, menurut Anda keris seperti ini masih ada atau tidak ya di era modern? Dan adakah Empu Gandring baru yang mampu membuat senjata hebat? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.